Kita awali dengan mentinya Nesa. Nesa, buka menti Nes. Ya, teman-teman kita mainan menti dulu lagi ya. Kita mainan menti di awal, setelah itu baru bahas materi ya. Ya, teman-teman silahkan akses mentinya. Nesa bantu kopas link ke kolom chat ya. Bisa yang pakai on di laptop, bisa ambil HP, scan barcode-nya juga bisa, klik link yang ada di kolom chat juga bisa, atau buka www.menti.com lalu masukin kode juga bisa. Nes yang tadi itu dulu Nes. Ya, halaman barcode tuh. Jangan langsung Nes. Nah, ini dulu ya, biar gampang. Ya, jadi silahkan teman-teman kita mainan menti dulu. Kita mainan menti, scan barcode yang di layar bisa, baru satu orang, baru dua, boleh teman-teman yang sudah join bisa tekan-tekan situ hatinya, jantungnya. Baru 5 orang, 8 orang, 11, ya, 12, 14, ayo silakan ambil HP, new tab bisa, klik link yang di chat bisa, scan barcode bisa, ke menti.com masukin kode juga bisa. Ayo 28 orang nih, yang di meet 60, masa nggak nyampe setengahnya? Ayo, ayo, mainan menti dulu. Ya, sebelum kuliah kita buka menti dulu. Saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya lihat, ingin kita lihat datanya seperti apa. Ya, scan barcode yang di layar bisa, menti.com masukin kode yang di screen juga bisa, klik link langsung di chatnya Google Meet juga bisa. Ya, kayak gitu. Oke, udah 32, setengah lebih. 35 nyampe nak? Kira-kira lagi 3 orang? Masa enggak nyampe sih? Oke, Nes, kita next aja 34. Ya. Jadi teman-teman kalau kan pasti punya sosmed ya, punya email, punya apa, itu kan pasti ada passwordnya. Nah, teman-teman karakteristik passwordnya yang mana kira-kira? Ya, apakah hanya pakai huruf, hanya pakai angka, hanya karakter spesial, tanda seru segala macam? Apakah hanya huruf dan angka gitu ya, Eva 12 gitu misalnya? Hanya huruf dan karakter spesial, Eva tanda seru gitu misalnya? Hanya angka dan karakter spesial 12, 09 tanda seru gitu misalnya? Atau yang paling rame, huruf, angka, dan karakter spesial. Ya, Eva, 123 tanda seru gitu misalnya. saya bantu kasih contohnya. Ya, teman-teman password emailnya, password Instagramnya, password TikToknya, password apa? Selain password SADS ya. Dan selain password wifi-nya sticky. Ya, password yang pribadi, yang privasi. Itu karakteristiknya masuk yang mana? Secara umum aja. Secara umum aja. Ini kan ada 36, oke ya. Jadi sebagian besar itu passwordnya adalah huruf dan angka. Ya, huruf dan angka. Ya, huruf dan angka. Saya kalau tahu tanggal lahir teman-teman, saya kalau tahu gang rumah tinggal teman-teman, mungkin passwordnya sudah bisa ketebak ya. Ya. Kalau saya tahu tanggal lahirnya Eva, mungkin password Instagramnya Eva saya udah bisa langsung tahu karena cuma huruf dan angka kan. Saya kalau tahu tanggal lahirnya Nesa, mungkin saya bisa nebak-nebak passwordnya Nesa, password Instagramnya Nesa. Nah, karena hanya huruf dan angka. Jadi saya coba tuh Nesa, tanggal bulan tahun Nesa, gitu passwordnya bolak-balik gitu aja. Oke ya, berarti datanya menunjukkan bahkan ada yang hanya angka. Wah, ini yang 123456. Ya, 123456 789. Passwordnya kira-kira kayak gitu. Oke, next. Pertanyaan kedua. Oh, beda menti. Ya, beda menti ternyata. Enggak apa-apa ya. Saya kira masih di satu menti. Pak, apa password emailnya Bapak? Nanya-nanya.
Oke teman-teman, enggak apa-apa ya. Kita pindah ke menti berikutnya bagi yang tadi belum join. Satu pertanyaan lagi. Kita main satu pertanyaan lagi. Tadi tuh sudah tahu. Tadi kita sudah tahu, saya sudah tahu karakteristik password yang dipakai di kelas ini, di dua kelas ini. Ya, saya masih ada pertanyaan lagi satu, masih tentang password-passwordan. Ya, masih tentang password. Silakan kita main menti lagi sekali aja ya. Di scan barcode boleh, masuk ke menti.com boleh, lalu atau klik link yang di chat juga boleh. 32 bisa ditekan-tekan jantungnya. Oke, next saja. Udah 38, udah setengah lebih 40 bahkan ya. 42. Nah, seberapa sering ganti password? Sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak pernah ganti. Ganti kalau diingetin. Dalam artian itu juga kalau nggak diingetin nggak pernah ganti gitu ya. Yang kalau diperingatkan itu maksudnya gini, Instagram mendeteksi sebuah perangkat ingin memasuki akun Anda gitu ya. Instagram merekomendasikan Anda untuk mengubah password. Apakah Anda ingin mengubah password? Itu maksudnya diperingatkan. Saya yakin semua pernah dapat email yang kayak gitu. Kalau udah dapat email yang kayak gitu baru diganti gitu ya. Itu maksudnya yang paling kanan. Ya, kalau nggak dikasih email kayak gitu ya nggak diganti-ganti gitu ya. Oke ya. Jadi paling banyak ternyata diganti password kalau diingetin. Ini kalau nggak diingetin pasti nggak ganti password. Ya, yang 1 bulan sekali ada 1 orang, ya. Yang 2 bulan sekali ada 2 orang. Oke, Nes, di close saja. Sekarang saya masuk ke materi. Ntar lu, mana ini? Kelihatan ya? Bentar. Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Eva kelihatan, Pak ya? Oh, Eva. Oke. Kirain hilang. Nah, jadi banyak percobaan peretasan itu dimulai dari cari password. Ya. Jadi password itu adalah bagian kunci dari informasi yang dibutuhkan untuk mengakses suatu sistem. Jadi mengakses suatu sistem, mengakses komputer personal juga biasanya perlu password login kan gitu ya. Ya. Jadi password sistem sering menggunakan password yang mudah diingat. Itu salahnya manusia. Ya. Jadi tadi itu banyak yang cuma huruf dan angka. Kayak gitu ya contohnya. Jadi juga password yang sama sering digunakan pada banyak sistem atau password yang sederhana berkaitan dengan kehidupan, misalnya nama binatang peliharaan. Ya. Misalnya password Instagram, password TikTok, password Facebook itu sama. Ya. Jadi satu akun passwordnya sama ketiganya, gitu juga. Ya. Jadi kalau satu ketahuan, satu berhasil dibobol, yang lain juga bisa dimasuki gitu ya, bisa diakses juga. Itu biasanya kesalahannya. Nah, jadi karena faktor-faktor tadi, faktor pakai nama hewan peliharaan, pakai yang mudah diingat gitu ya. Jadi banyak kasus pembobolan berhasil karena itu. Ya, si peretas cukup menggunakan information gathering dan reconnaissance yang sudah kita bahas kemarin ya untuk menebak password pengguna. Ya, jadi kalau ketemu Eva anak sticky gitu misalnya, dapat NIM-nya ya. Lalu si peretas bisa aja nyoba-nyoba dengan login dengan nama, digabungin nama NIM gitu ya. Nama potongan NIM gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi dengan mengetahui password, si peretas dapat mengacak-ngacak privasi, ya dia bisa jalanin aplikasi, bisa buka file yang hidden, bisa ngecek history juga. Ya. Lalu password ini bisa juga diretas dengan metode yang namanya dictionary atau metode dengan yang namanya adalah brute force. Nanti kita bahas berikutnya apa yang dimaksud dengan dictionary, apa yang dimaksud dengan brute force.
Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi, yang kita itu yang saya survei dengan Menti. Ya, jadi beberapa tipe password digunakan untuk mengakses suatu sistem. Tipe passwordnya ada ini. Nah, jadi password yang kita pakai bisa masuk di antara 7 ini. Ya, hanya huruf, hanya angka, hanya karakter spesial, huruf dan angka, hanya huruf dan karakter spesial, dan seterusnya hingga yang terakhir adalah kombinasi dari semuanya. Ya, jadi tadi yang paling banyak itu adalah yang terakhir, huruf, angka, dan karakter spesial. Yang tidak kalah banyak juga adalah yang huruf dan angka saja. Ya, ntar mana saya gininya nih. Laser. Nah ini ya. Jadi tadi yang cukup banyak itu dari sini, huruf, angka, dan karakter spesial. Yang tidak kalah banyak juga pada huruf dan angka ini. Ya, kayak gitu. Jadi di kelas ini terbagi dalam dua, yang ini dan yang ini. Nah, password yang baik itu password yang kuat ya, yang rentan ditembus oleh peretas. Jadi beberapa aturan saat membuat password itu adalah tidak terkait dengan nama pengguna. Ya, Eva kalau bikin password jangan sesekali passwordnya berisikan Eva, Niwayan, Agustini gitu ya. Ya, jangan sesekali seperti itu. Nama lengkap kita gampang banget dicari. Ya. Nesa kalau bikin password jangan passwordnya berisi kata Nesa, Wiraguna, Made. Ya, itu gampang banget dicari. Ya, nama lengkap orang tuh gampang banget dicari. Bisa aja hackernya cuma jahil nanya ke temennya gitu ya. Siapa nama lengkapnya Nesa? Sudah ketahuan. Ya, social engineering. Kan cukup nanya kayak gitu aja. Ya, siapa nama lengkapnya? Udah, nanti bisa dikombinasikan, bisa diinput Wiraguna dengan angka 1 gitu, bisa Wiraguna 1, Wiraguna 2, Wiraguna 3 dan seterusnya. Ya, Agustini 1, Agustini 2, Agustini 3 kalau jahil. Ya. Lalu minimal 8 karakter ya, jangan 1 2 3 4 5 6 gitu ya, jangan hanya 6 karakter. Lalu jika ada kesempatan gunakan kombinasi karakter yang ini non alfanumerik, pakai $, koma, titik 2, petik 2, persen, tanda seru pagar, ini bisa dipakai ya. Angka, huruf kapital, uppercase, huruf kecil, lowercase. Karena kalau di password di saat membuat password, huruf besar dan huruf kecil itu memiliki karakter yang berbeda. Ya. Jadi kalau Andika A-nya kapital dengan Andika A-nya kecil itu sudah password yang berbeda. Ya, sticky hurufnya kapital semua dengan sticky hurufnya kecil semua itu sudah password yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman besok ditanya sebagai anak IT. Kan lu nih ngai password nah gitu misalnya ditanyain ya. Oh kini dong nganggo adan. Ya, jangan isi informasi tentang namanya. Ya. Lalu minimal 8 karakter. Ya. Sebisa mungkin pakai non alfanumerik, pakai simbol yang ini. Bisa juga kombinasi dengan angka, huruf besar, huruf kecil. Ya, gitu jawabnya. Itu terkait dengan tipe password. Sekarang kita bicara serangannya. Ya. Jadi kalau orang atau peretas itu ingin menyerang password, ingin mengidentifikasi password, ada 4 metode yang bisa dipakai, yaitu pasif online, aktif online, offline, dan non elektronik. Ini sudah mengcover semuanya. Nah dari 4 ini dia dipecah lagi dalam beberapa metode, beberapa cara. Ya, kalau pasif online ada yang namanya sniffing, MITM, man in the middle, replay attacks. Yang aktif online itu sebutan lainnya adalah automated password guessing. Kalau yang offline yang tadi dictionary dan brute force. Kalau yang non elektronik ini yang kita bahas mirip di social engineering kemarin, ada shoulder surfing, keyboard sniffing, dan social engineering. Oh ya, maaf Pak sebelumnya. Ada yang nanya sama saya, ini katanya udah di-record Pak? Udah. Udah. Start. Oh udah. Bikin jantungan aja. udah ya. Taruh mana lasernya nih? Ini dia. Lasernya kelihatan ya sih? Oke. Dumpster diving juga masuk di sini ya. Dumpster diving itu yang menggali dari tempat sampah itu masuk non elektronik juga. Nah ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pasif online. Ya, pasif online ini juga dikenal dengan sebutan sniffing. Sniffing itu bahasa Inggris dari mengendus ya, mengendus. Jadi cara kerjanya mirip kayak gitu.
Ya, kalau sniffing ini bisa di jaringan wired atau wireless, ya yang pakai kabel atau wireless juga bisa. Nah, passive attack tidak dapat dideteksi oleh pengguna. Jadi kalau besok Nesa kena serangan passive attack, dia tidak tahu kalau passwordnya sedang diintip. Ya, nggak tahu, nggak sadar. Ya, jadi biasanya kalau pasif online ini passwordnya ditangkap saat proses autentikasi. Autentikasi itu misalnya Nesa pakai wifi sticky atau pakai wifi tempat makan di mana gitu. Lalu dia login email. Ya, saat login email bisa saja di routernya atau di pertengahan mengirim datanya, ya ada seorang hacker atau seorang peretas yang menunggu, ya, yang memata-matai, ya, yang memantau paket, ya, memantau paket data, memantau paket sinyal yang digunakan oleh Nesa. Itu namanya adalah sniffing. Ya. Lalu hasil paket yang setelah di capture itu biasanya dibandingkan dengan dictionary file atau word list. Dictionary file itu kayak kamus, ya, berisi banyak kumpulan password. Word list juga sama, tapi word list ini dia per kata. Kalau dictionary ini terdiri dari banyak karakter, banyak kata, ya, kayak gitu. Jadi si peretas atau si hacker itu punya dictionary file, punya word list, ya, sudah punya list password yang biasa digunakan oleh orang di dunia, kayak gitu dia. Nah, nanti dibandingkan, ya, ada yang cocok apa enggak. Ya. Jika ada yang cocok, berarti itulah passwordnya, kayak gitu. Ya, jadi ketika dia menangkap paket, menangkap data, menangkap sinyalnya Nesa yang sedang online di tempat makan, ya, passwordnya nggak langsung didapat. Maksudnya adalah password yang didapat itu kan dia nggak langsung gamblang berbentuk password aslinya. Yang didapat itu adalah blok paket yang dienkripsi, yang ini. Ya, jadi password yang dikirim melalui data internet itu dienkripsi atau dihash, ya. Enkripsi atau hash ini dia semacam diacak gitu. Jadi dia tidak berbentuk password 8 karakter, tapi dia berbentuk seperti huruf atau dan angka yang teracak. Ya, hashing, hash. Nanti hash ini akan dicocokkan dengan dictionary file atau word list. Ya, jika ada yang cocok, maka si peretas atau si hacker bisa dapat passwordnya. Ya. Beberapa tools juga dapat digunakan oleh peretas untuk memecahkan enkripsi atau hash tersebut. Ya, jadi sebenarnya kalau kita internetan itu data yang kita kirim di internet itu sebenarnya sudah terenkripsi, sudah terhash namanya. Ya. Cuma jika data itu berhasil dicuri, ya, file enkripsi atau hash ini masih bisa dikonversi, masih bisa dibobol, masih bisa dipecahkan dengan tools-tools tertentu. Jadi yang dikirim di internet itu bukan password yang tanda kutip telanjang itu, bukan yang gamblang gitu. Jadi dia berbentuk hash. Nah, hash ini kalau berhasil didapatkan oleh peretas atau hacker, itu ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk memecahkannya. Kebalikan dari pasif online adalah aktif online. Ya, kalau aktif online ini hanya berdampak pada password dengan kategori lemah. Ya. Jadi kalau pasif tadi, bentar ada orang ngebor. Bentar ya. Kuliah. Musik. Sorry ya, jadi ada masang CCTV di ruang dosen. Tadi benerin AC, sekarang masang CCTV. Kampusnya gini nih, perbaikan. Kampusnya gini nih. Oke ya, bentar ya. Jadi kalau kebalikan dari pasif online itu adalah aktif online. Jadi kalau aktif online itu nebak aja, ya. Nebak aja. Kalau pasif itu dia menunggu, sniffing ya, menunggu paket lewat, menunggu ada data yang lewat gitu ya. Kalau aktif ini peretasnya menebak, tapi menebaknya dengan yang sederhana. Ya, jadi kalau dia menebak, tidak menunggu, tidak sniffing, itu namanya aktif online. Tapi hanya berdampak pada password yang kategorinya lemah. Karena seperti tadi yang saya bilang, ya, saya bisa coba-coba login di Nesa dengan menggunakan kombinasi yang tadi. Ya, misalnya Wiraguna 12, Wiraguna 34, Nesa 12, Nesa 34.
Ya, masukin NESA sama NIM-nya, terus seperti itu dicoba-coba. Ya, sekarang pelan-pelan ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Ya, jadi gimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya sekarang orang-orang, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, teknologi itu pakai fisik dikombinasikan dengan password. Mungkin kita udah biasa pakai, cuma kita nggak sadar aja. Ya, hal itu dikenal dengan autentikasi biometrik. Ya, biometrik ini pakai fingerprint, pakai hand geometry scan, pakai retina. Ya, teman-teman kalau punya Android, pakai iPhone sekarang itu saya yakin sebagian besar itu pakai fingerprint. Ya, ada yang pakai face recognition, gitu ya. Ada yang macam-macam. Ya. Itu salah satu teknik untuk sebagai peningkatan keamanan. Ya, jadi password yang PIN HP itu kan gampang banget dibobol. Ya, password yang pattern juga bisa dicoba berkali-kali. Nah, kalau biasanya karakter fisik itu sangat unik, tidak ada yang kembar. Ya, sidik jari kita tidak ada yang menyamai, gitu ya misalnya. Ini sekarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu memanfaatkan yang namanya biometrik. Ya. Selain biometrik itu yang berasal dari fisik kita, bio itu alami, berarti dari kita, dari jari, dari mata, gitu ya, dari wajah, itu biometrik namanya. Selain biometrik ada juga yang namanya smart card. Smart card ini digunakan untuk memvalidasi pengguna. Contohnya pakai kartu misalnya kartu ATM. Ya, kartu ATM termasuk smart card. Ya, jadi dia dikombinasikan dengan password. Setelah masukin kartu ATM kan kita diminta PIN-nya. Ya, itu digunakan untuk meningkatkan keamanan. Ya, bayangin kalau nggak ada kartu ATM-nya, jadi datang ke mesin ATM, datang ke bank, masukin PIN aja. Ya, orang lain kan bisa melakukannya, bisa dicoba-coba. Ya, tapi kalau kita bawa kartunya, kita bawa smart card-nya, ya keamanannya akan lebih meningkat karena cuma kita aja yang punya kartunya. Kayak gitu. Ya, jadi bahasanya adalah kombinasi fisik dan password. Ya, kombinasi kartu ATM dan PIN. Ya, kombinasi fingerprint dan PIN HP. Ya, biasanya untuk masang fingerprint, biasanya kalau kita mau daftarin fingerprint di HP itu kan kita masukin password juga. Ya, jadi itu digunakan untuk meningkatkan keamanan. Jadi ini salah satu teknik yang digunakan untuk menangkal aktif online dan pasif online. Aktif online dan pasif online. Ya, kayak gitu ya. Oke, itu tadi yang online. Ya, kalau offline gimana? Ya. Kalau offline, ya langsung perlu akses ke komputer. Ya, biasanya juga akses untuk copy file. Dalam artian laptopnya, komputernya bisa dipakai oleh orang lain. Ya, disinilah kita mengenal istilah dictionary, hybrid, dan brute force. Ya, jadi hati-hati kalau laptopnya terbuka gitu ya di ruang umum, tidak terlock dengan password, hati-hati. Minjamin ke teman juga hati-hati. HP-nya juga, ya perangkat apapun yang mau berisi password itu hati-hati karena bisa dimanfaatkan untuk celah offline attacks. Ya, offline attacks seperti yang tadi saya sebut itu ada dictionary, hybrid, dan brute force. Saya jelasin satu-satu tapi nggak ada di sini. Ya. Dictionary itu kumpulan kata yang biasa dipakai. Ya, saya mau login ke akunnya Eva, saya coba masukin password Agustini. Agustini kan 8 karakter. Ya. Agustini nak mau saya coba Agustini 1. Agustini nak mau saya Agustini 1 nak mau saya coba Agustini 2 dan seterusnya. Ya. Kayak gitu. Atau saya coba NIM-nya Eva. Kayak gitu. Ya, itu masuk di dictionary. Ya, yang sudah terdaftar. Ya. Kata kuncinya dictionary sudah terdaftar. Jadi si peretas mempunyai semacam kamus. Ya. Kalau hybrid data pada dictionary tadi itu dimodifikasi dengan mengganti beberapa karakter dengan angka. Ya, contoh Agustini tapi i yang terakhir diganti dengan 1. Agustini a-nya diganti dengan angka 4 di awal. Itu masuk hybrid attack. Ya. Agustini i-nya 2 diganti pakai 1 semua. Sorry ya Eva, saya pinjam namanya untuk jadi contoh. Ya. Wiraguna a yang terakhir pakai angka 4. Gitu ya. Wiraguna i-nya pakai 1. Itu masuk hybrid attack. Kalau di dictionary dia tidak diganti, tapi kalau hybrid ada yang diganti. Ya, itu bedanya.
Kalau brute force mencoba segala kemungkinan, ini yang paling lama. Ya, yang paling lama. Jadi saya mau masuk ke akunnya Eva, saya coba dari huruf A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya, lalu kombinasi A1, A2, A3 dan seterusnya, B1, B2, B3 dan seterusnya. Terus seperti itu. Ya, itu namanya brute force, mencoba segala kemungkinan. Jadi tingkatannya ada 3, dictionary dari yang kata yang tersusun dengan rapi, sudah disiapkan. Hybrid, kata itu diganti dengan angka, ya beberapa karakternya yang bisa diganti dengan angka. Kalau brute force, itu mencoba segala kemungkinan acak dari awal. Ya, gila emang. Gila, kalau orang pengen ngeretas emang gila. Nah, kalau 3 teknik itu termasuk dalam offline attacks. Dia perlu akses ke komputernya. Kadang dia juga ngopi file yang dikopi itu mampu melakukan biasanya brute force dengan sendiri. Jadi dia cukup ngopi file aja, filenya itu dijalanin, ya. Lalu file itu akan mengeksekusi program brute force. Jadi masukin segala kemungkinan password, kayak gitu. Kalau non elektronik ini yang kemarin yang sudah kita bahas beberapa di social engineering ya. Ya, non elektronik ini meliputi social engineering, ya, shoulder sniffing, keyboard sniffing, dumpster diving. Ini sudah dibahas juga kemarin. Ya, shoulder sniffing itu diibaratkan seperti orang yang nunggu di belakang orang lagi ngetik. Jadi kalau teman-teman ngetik password di coffee shop, di kampus, di perpustakaan, hati-hati di belakangnya ada orang ngintip apa enggak. Ya, hati-hati ada orang di belakangnya yang mengamati apa enggak. Itu masuk ke shoulder sniffing. Kalau keyboard sniffing sama, cuma yang diamati adalah tekanan pada keyboard. Ya, jadi dia belum tentu ada di belakang kita. Ya, jadi hati-hati teman-teman kalau ngetik email, ngetik password di HP, di laptop, ngetik PIN ATM-nya gitu ya, PIN M-bankingnya. Ya, pastikan tidak ada orang yang melihat dulu. Ya, dari belakang, dari depan, dari manapun. Kalau dumpster diving itu yang tadi mengorek tong sampah. Ya, di tong sampah bisa saja si peretas mendapatkan informasi yang bisa dia gunakan. Ya, fotokopian transkrip nilai, fotokopian cover skripsi, fotokopian berkas bimbingan seminar. Eva lagi copy, lagi ngeprint, terus revisiannya karena banyak coret-coret, ya dibuang aja sama dia. Padahal di revisian itu ada nama lengkapnya dia, ada NIM-nya dia, kayak gitu kira-kira. Oke. Lalu gimana caranya untuk menangkal yang tadi? Ya, gimana caranya untuk menangkal yang tadi? Mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi hindari default password. Ya, hindari 123456. Hindari 1234567899. Ya, hindari pakai NIM. Hindari misalnya format login SADS Tiki 2018 titik berapa. Kalau bisa diganti aja. Hindari password yang dapat ditemukan di dictionary, di kamus. Ya, Denpasar, Bali, Karangasem, Badung, Stiki, Indonesia, Pakerisan, apa kata yang normal. Ya, kata yang normal. Karena kalau kata normal itu bisa dibobol dengan brute force. Ya, walaupun memerlukan waktu yang lama, tapi kalau konsisten dilakukan, password yang bisa ditemukan pada dictionary itu bisa dibobol dengan brute force. Lalu hindari yang terkait dengan hostname. Hostname itu nama laptopnya, ya nama user akun di laptopnya, nama di iPhone-nya, nama di Android-nya, ya. Domain name itu mungkin nama kampusnya, nama kantornya, bisa seperti itu. Ya. Atau yang dapat ditemukan oleh Whois. Ya, teman, kemarin kita sudah demo Whois. Ya, kalau kita ketik Whois Sticky Indonesia muncul di mana sticky di hosting. Ya, di mana sticky di hosting. Jadi jangan menggunakan password yang bisa ditemukan oleh Whois. Hindari yang terkait dengan hobi, binatang peliharaan, relasi atau tanggal lahir. Ini yang penting, yang masih banyak orang pakai. Ya. Lalu gunakan maksimal jumlah karakter yang disediakan jika perlu. Jadi kalau minimal 8 ya jangan minimal. Ya, pakai maksimalnya. Ya, jadi kalau minimalnya 8, maksimalnya ya berapa? Ya, 12 ya pakai 12 ya sebisa mungkin. Itu caranya untuk menghindari brute force, menghindari aktif online, pasif online, offline, dan menghindari yang dibahas tadi.
Ya, jadi cukup tidak pakai default password. Passwordnya jangan sampai yang bisa ditemukan di kamus karena bisa dibobol dengan brute force. Jangan menggunakan password yang berkait dengan nama laptop, nama instansi tempat kerja, atau yang bisa ditemukan di UIS. Hindari hobi, binatang peliharaan, relasi, tanggal lahir. Ribet ya. Tapi mau gimana lagi. Nah, ini yang terakhir dari slide. Ya, jadi idealnya berapa lama ganti password? Ini yang tadi yang eh, banyak yang ternyata masih lengah di sini ya. Ya. Idealnya ganti password adalah setiap sebulan sekali. Tapi ada catatan tambahannya. Ya. Si pengguna tidak boleh menggunakan kembali 3 password terakhir yang telah digunakan. Ya. Jadi kalau sekarang bulan Oktober, kita ganti awal Oktober, awal September, awal Agustus. Ya. Ya. Password yang kita pakai di Juli, Agustus, September tidak boleh kita pakai lagi kalau kita ganti password di Oktober. Ya. Jadi password yang di Juli, yang di Agustus, dan yang di September tidak boleh kita pakai kalau kita ganti password di Oktober. Ya, nanti awal bulan November kita ganti password lagi. Kita tidak boleh pakai password yang di Agustus, September, dan Oktober. Gitu caranya. Ya. Jadi kalau ada besok-besok masyarakat, orang yang nanya, kerabat, keluarga, ya sahabat yang bukan di bidang IT mungkin nanya ke teman-teman, ya harus ya aku ganti password gitu misalnya ya. Ya. Aku gini dapat email disuruh ganti password, harus ya aku ganti password. Jadi jawabannya adalah rekomen ganti password setiap sebulan sekali. Ya. Jadi tiap bulan ya ingat diusahakan ganti password, terutama yang penting-penting ya, m-banking yang gitu yang berkaitan dengan keuangan. Lalu jangan pakai password 3 password terakhir, ya. Bikin password baru. Ini waktu yang paling ideal. Waktu yang paling ideal. Karena kalau lebih sering ya, kurang dari sebulan sudah ganti, 2 minggu sekali sudah ganti, biasanya passwordnya jadi lupa karena keseringan. Kalau terlalu lama, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru ganti password, biasanya keamanannya diragukan. Ya, karena kelamaan. Ya, kalau kecepatan jadinya lupa, kalau kelamaan jadinya diragukan. Oke, itu materi terkait password cracking yang pertama. Minggu depan kita masih akan ngomongin password cracking. Kita masuk ke password cracking yang kedua. Berikutnya ada sedikit demo dari Nesa, seperti biasa. Berikutnya ada demo dari Nesa. Nesa silakan beraksi ya. Nesa silakan Bahasanya beraksi. Ya, ya. Ya, sebentar ya. Yang tidak sabar melihat aksi Nesa yang sekarang, Nesa akan beraksi. Kira ada cita-cita dikit lentar ya. Iya. Mana ya? Yang menarik nih, saya ganti kalau lupa password Pak. Itu berarti sudah kelamaan. Ya, sudah kelamaan tidak ganti, makanya lupa. Oke, udah. Oke, pertama, nggak usah kenalan lagi sih, udah kenal. Oke, di sini saya akan memperagakan atau memberikan sebuah demo mengenai sebuah metode untuk mengetahui sebuah password gitu, bisa dibilang yaitu keylogger. Mungkin dari kalian ada yang tahu, mungkin ada juga yang tidak tahu mengenai keylogger ini. Jadi keylogger ini sebenarnya sebuah tools yang sebenarnya dianggap virus oleh di Windows. Tapi sebenarnya tujuan keylogger ini baik kalau dari segi pengguna. Jadi keylogger ini memonitoring gimana kegiatan di laptop kita, seperti apa yang kita ketik, situs apa yang kita kunjungi, ataupun apa yang kita kopas dari kata atau apapun. Dan ya sepertilah bisa dibilang keylogger ini sebuah tools yang paling gampang kalau kalian mau meretas atau mengetahui password dari teman atau musuh kalian lah, bisa dibilang gitu. Jadi tujuan saya di sini cuma untuk edukasi aja. Jadi misal kita praktekkan nanti langsung ya. Jadi misal kita di YouTube, kita browsing santai lah, bisa dibilang browsing santai. Misal kita mau nyari sebuah lagu, misal dan Prakoso. Seperti ini kan, kalau misal kita browsing santai kan seperti ini ya. Terus kita mau lihat tugas atau cek mail, kita masuk ke Gmail kita.
Hmm, Ini udah jalan kelogarnya, Nes? Oh, udah. udah. Oke, oke, Pak. Lanjut, lanjut. Oke, jadi kan saya pakai email ngawur lah ya, karena saya nggak mau juga pakai email asli gitu kan kelihatan ntar. Salah satu kita buka Facebook. Kita nih tidak tahu kalau sebenarnya komputer kita itu udah dipasangin sebuah keylogger oleh orang-orang jahil gitu bisa dibilang. Apa ya kira-kira? Nah seperti ini. Terus misal lagi main game kan udah pasti kita harus masukin bisa dibilang nama akun dan passwordnya ya. Bentar ya, saya demonya harus clear dulu soalnya biar relate dengan kalian gitu. Misal saya login kayak saya salah terus ini passwordnya. Nah kalian kalau gini kan biasanya nggak ada curiga sama sekali pasti. Karena komputer kita berjalan dengan baik-baik saja, tapi sebenarnya komputer kita itu sebenarnya sudah disadap di nama address itu gitu, keylogger. Tujuannya itu untuk memonitoring aktivitas kita di laptop. Sebenarnya ini tuh diperuntukkan untuk perusahaan untuk mengontrol karyawannya ataupun untuk orang tua yang ingin memonitoring kegiatan anaknya jika bermain laptop. Jadi terusnya ini kayak gini. Nah seperti ini. Jadi apapun yang kita ketik tadi, misal saya ke YouTube gitu, pasti bakal kelihatan di sini. Kita scroll dan langsung. Nah seperti ini kayak tadi saya masuk ke ke YouTube. Saya ngetik Bondan. Nah, di sini bakal kelihatan gitu Bondan Prakoso yang saya cari tadi. Terus masuk lagi ke Gmail. Kelihatan akun saya sini. Kalau kalau kalian berhasil gitu, kalau saya lanjutkan tadi kamu memakai akun asli dan pastinya password saya bakal kelihatan di bawah sini. Nah, itu saya mengetik facebook.com. Lalu saya mencoba-coba gitu. Tadi kan saya dapat salah typo gitu. Saya back itu artinya saya hapus kata-katanya, saya tambahkan lagi. Dan ini password saya yang saya ketikkan tadi di Facebook. Gitu. Jadi untuk sebenarnya keylogger ini karena ini keylogger gratisan ya, jadi butuh waktu juga. Jadi bahaya juga dari keylogger ini kalau dipakai untuk orang yang datanya jahil gitu. Dan juga web browser kalian bisa dilihat juga sih gininya story-nya apa sih yang kalian cari selama ini gitu. Kalau misalnya kalian nyari yang aneh-aneh gitu bisa kelihatan. Awas kelihatan, Nes. Enggak antisipasi soalnya gitu. Udah di clear tadi ya, udah di clear ya. Clear tadi. Udah di clear Terus dulu. dari clipboardnya, nah ini clipboardnya saya copy tadi yang saya pastikan di Menti tadi ya, saya pastikan di chat tadi. Nah ini itu kelihatan. Wih, ngerekam dari Terus awal ya. ya saya rekam dari awal. Oke, oke. Terus bisa juga apapun yang kita screenshot itu bisa juga kelihatan di sini. Tapi karena fiturnya saya matiin, terus capture device-nya bisa, apapun yang kita upload juga bisa juga kelihatan di sini. Terus ini kerja pemasangan keylogger ini bisa online, bisa offline gitu. Kalau online, jadi misal kalian kan mahasiswa, pastinya butuh suatu tools lah, misalnya Photoshop gitu. Nah kalian butuhnya kok udah pasti kalian nggak beli ya, pasti nyari yang crack pasti saya yakin. Jadi saya nyarinya yang crack gitu. Nah kalian dulunya di situs salah-salahan gitu, yang tidak terpercaya lah gitu. Nah jadi yang punya situs ini udah punya niatan jelek gitu. Jadi aplikasinya itu udah dibind atau digabung gitu sama gini nih, sama keylogger ini, karena keylogger ini udah masuk kayak trojan gitu ya. Ini kayak aplikasi baik tapi sebenarnya jahat gitu. Jadi sekalian kalian install Photoshopnya sekali di belakang layar, dia juga ikut install gitu, juga ikut terinstall. Tapi selain keylogger ya ada juga virus juga kayak gitu. Kayak kemarin teman saya kena malware, semua filenya hilang, formatnya diganti gitu. Tuh. Terus apa lagi ya? Dan jeleknya kalau secara offline ya kalian harus waspada juga teman-teman kalian, misal mau pinjam laptop gitu. Pinjam ya laptopnya.
dikasih gitu. Padahal kelihatannya jelek gitu, disambungin aja USB gitu. Ini ternyata kalau saya gini lewat offline sih installnya, ini nggak nyampe ke 20 detik kok installnya, tinggal next next next, next, selesai gitu. Karena mungkin boleh cerita dikit lah ya, karena dulu pas SMP saya kan sering ke warnet gitu, sering ke warnet main santai gitu, tiba-tiba ada gitu anak-anak rusuh gitu ribut di belakang dan akunnya mereka lebih gigi dari saya gitu. Udah karena saya kesel pikiran buat installin keylogger gitu di satu persatu di gini itu di komputer mereka gitu. Jadi saya pas itu Nokia C201 masih ingat. Jadi programnya itu saya taruh di HP. Langsung kalau satu saya ke warnet, saya colokin ke PC-nya itu, dan kalau sempat ditanya ngapain nyolok-nyolok HP gitu, tak bilang aja buat ngecas gitu. Jadi tinggal klik aja programnya, next selesai, satu coba bentar dan mau, satu pindah ke PC lain terus kayak gitu. Dan sampai beberapa juga saya dapat akun gitu tak jual dan warnanya tutup sekarang jadi warung makanan tuh. Jadi kalau dibilang keylogger ini sebenarnya lebih ke arah yang tidak baik sih kebanyakan gitu sekarang. Jadi kalau gimana ya, kalau nggak nyaranin sih buat kalian kayak ini kan, karena ini udah melanggar privasi orang sih masuknya gitu. Dan ya intinya gitulah, hati-hati aja, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kalau kalau kalian misal gini bajakan gitu, hati-hati aja karena itu kebain virus atau trojan gitu. Dan juga hati-hati juga buat kalau uh, minjemin laptop kalian ke temannya, walaupun teman dekat ya kalian liatin juga gitu apa yang dia kerjain. Dan juga kalau ke warnet paling sering apalagi karena di warnet itu wanti-wanti, saya wanti-wanti juga. Kalau ke warnet itu pasti takut juga sih ke install keylogger kayak ini. Dan kalau dari saya begininya buat terhindar dari keylogger ini ya, pastikan kalian passwordnya sering diganti. Terus kalau bisa gitu aktifin verifikasi 2 langkah. Jadi kalau orang lain mau login akun kalian yang tidak dikenal gitu, pasti bakalan masuk ke notif HP kita gitu. Jadi perlu izin kita untuk bisa menggunakan akun kita gitu. Ya seperti itulah. Mungkin itu aja demo dari saya, Pak. Dan terima kasih. Dah. Oke. Nes, suaranya masuk Nes. Oke. Nah. Ya. Canggih nih saya. Tiap minggu demo. Gantian Pak. Mahasiswa sekali, Pak. Ya, jadi hari ini kita sudah membahas terkait dengan password cracking, tapi yang bagian pertama minggu depan kita lanjutin lagi karena materinya cukup banyak. Ya, setidaknya hari ini teman-teman sudah tahu bikin password yang baik gimana, lalu password itu bisa diserang dengan cara apa saja, lalu cara menangkalnya gimana. Ya, lalu Nesa tadi sudah menemukan salah satu teknik untuk menunggu password orang itu masuk di sniffing. Ya, kombinasi lah, masuk di pasif online, masuk di offline ya, pasif online masuk juga. Ya, jadi dia perlu akses ke komputer targetnya untuk mengkopikan file, lalu dia menunggu, lalu dia sniffing. Jadi dia kombinasi antara pasif online dengan offline. Ya, jadi hadirlah teknik keylogger itu. Oke. Ya, tadi Nesa sudah demokan ketika dia login ke email ya, semua huruf di keyboardnya terekam oleh aplikasi. Lalu dia tekan tab, lalu biasanya setelah ngetik email tekan tab kan masukin passwordnya. Passwordnya itu terekam dengan sangat jelas di aplikasi itu. Jadi si hacker cukup mencari kapan pengguna ngetik email, ya. Bawahnya itu sudah pasti passwordnya. Jarang orang ngetik email lalu dia buka Spotify. Passwordnya nggak diketik gitu ya. Jarang. Biasanya kita ngetik email dengan tangan dengan sangat cepat akan tab lalu ngetik password enter. Gitu kan tangan kita kalau mau login kemana-mana. Ya. Kayak gitu. Jadi itu dengan sangat mudah akan ditangkap oleh keylogger kalau laptop kita terinstall keylogger, terinfeksi keylogger. Cara agar laptop kita
kok bisa laptop kita terinstall keylogger, itu bisa, nah, tadi sudah dijelaskan oleh Nesa, ada menginstal software bajakan, ada memang dijahili oleh orang lain kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ya, setelah mata kuliah ini jangan pinjamin laptop ke Nesa. Kalau Nesa ke ruang BEM nanya, guys aku pinjam laptop dong untuk ngedit video gitu misalnya, jangan dikasih Nesa ya. Nanti laptopnya diinstalin keylogger. Malah mati saya ngejelasin juga. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait materi? Kita masih punya waktu lagi beberapa menit. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, sebentar ya. Ini Eva hati apa nih? Saya nggak punya bukan artis, ini passwordnya dia beberapa sebab keuntungannya mereka ngutang-ngatik akun kita. Kita kan nggak punya uang. Oke, pertanyaan Eva bagus banget. Ya. Apa gunanya mendapatkan password tanda kutip dari orang biasa? Ya. Akunmu kan bisa dipakai untuk pinjaman online, Pak. Akunmu bisa dipakai untuk menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan teman sendiri. Ya. Tiba-tiba kamu bikin status, tiba-tiba kamu bikin tweet, tiba-tiba kamu bikin story. Ya. Misalnya story-nya foto sticky lalu ngasih apa gitu ya, captionnya apa, bisa aja. Ya, misalnya masuk ke akun emailmu bisa digunakan untuk mengirim apa dan kemana saja, ke teman terdekat, ke kerabat, ke dosen, ke keluarga, segala macam. Jadi yang diserang bukan duit, yang diserang adalah reputasi si pengguna. Ya, kan banyak kejadian artis datanya kebobolan. Ini bicara data bukan bicara duit. Artis ternyata ada screenshot palsu, jadi dia mengirim chat padahal dia nggak sadar. Ya, jadi tiba-tiba sudah ada screenshot chat yang apa gitu, yang merusak reputasinya, padahal yang mengirim bukan dia. Itu yang dicari. Ya, itu yang dicari. Yang kita pelajari di awal kan hacker tidak hanya bertujuan untuk cari duit. Kadang dia juga nyerang untuk reputasi, hal-hal seperti itu, yang bukan uang lagi. Ternyata data lebih berharga daripada duit. Ya iya. Kadek Bagus tadi nanya apa? Ini Pak, mau nanya sih Pak ke aplikasi yang tadi itu, kan aplikasi keylogger. Nah, gimana caranya kita ngecek Pak kalau komputer itu dipasangin keylogger gitu Pak? Nah, Nesa coba jawab. Kalau saya jawab, kalau bisa jawab, saya tahu ya seadanya ya. Kalau keyloggernya biasa sih kelihatan dari task manager ya. Biasanya ada di sini. Oke. Oh, berarti di service itu ya? Iya, di service nih kayak gini kan ada kelihatan nih. Kelihatan. Saya nggak Ya, sharing. intinya service dan task manager gitulah ya. Iya. Ya, Gitu oke. dah. Nah, iya. saya menambahkan, ya, tidak semua aplikasi keylogger atau aplikasi jahat itu punya GUI. Itu yang pertama. Ya, tidak semuanya punya tampilan. Ya, kadang ada yang jalan di belakang layar, jalan di command prompt, jalan di terminal, itulah ya. Jalannya service seperti tadi. Kadang nama servisnya juga bukan keylogger, bukan KEYLOGGER, bukan. Ya, nama servisnya bisa saja aplikasi yang biasa kita pakai. Ya, lalu dipleset-plesetkan dikit. Ya, bisa saja ada servis yang namanya Google_Chrome. Ya, atau apa ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kalau kita ngerasa setelah meminjamkan laptop ke orang, oh laptop ini pernah dipakai teman ya. Setelah apa? Setelah ini, setelah itu. Ya, setelah download file yang mencurigakan di internet ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, biasanya kita ngecek, atau cara terbaiknya adalah ngecek di task manager itu yang jalan satu persatu servisnya apa. Ya. Yang jalan di satu persatu, lalu kita bisa klik kanan di situ open file location. Lihat dia ada di mana filenya itu. Gitu sih, memang agak ruwet. Karena keylogger ini nggak dibaca virus. Ya, karena dia ngerekam keyboard doang. Ya, dia ngerekam keyboard aja. Itu nggak dibaca virus. Ya, walaupun dia ngerekam data keyboard lalu dia ngirim ke pembuat keyloggernya, itu nggak dibaca virus, masih dibaca program yang sehat-sehat saja. Itu. Ya, jadi cara deteksinya mau nggak mau manual ya. Ya, sebisa mungkin jangan pinjamkan laptop ke orang lain kalau tidak kenal banget. Ya, kalau kita tidak tahu orangnya kayak gimana. Ya, hati-hati juga dengan download file yang di internet. Itu. Ya, setidaknya jangan pinjamin laptop ke Nesa. Oke, selain Kadek Bagus ada yang ditanyakan. Oke, mulai sekarang saya jadi orang pelit. Pak, saya pinjam laptopmu boleh, Pak?
Nggak boleh, Pak. Ada andu di sana. Nanti. Ada yang ingin dibahas kira-kira Pak, selain ada pengalaman pernah bobol password WiFi nggak? siapa? Saya. Ya, Pak. Saya pakai teknik social engineering aja. Ya, misalnya mau ke coffee shop pengen tahu password wifi-nya, saya belanja dulu. Ya. Setelah saya belanja, saya nanya ke mbaknya. Mbak, password wifi-nya apa ya itu? Syukur-syukur dapat nomor HP kan itu ya. Ada pakai wifi jammer namanya. Cari aja di YouTube. Tapi gini, kalau bicara ini kan bicara yang paling menarik ya, bicara topik paling menarik adalah bobol wifi publik gitu ya. Topiknya termasuk di bobol wifi publik. Ya. Kenapa sulit dilakukan? Karena perangkat-perangkat wifi itu sudah punya security-nya. Ya, sudah punya security tertentu yang cukup paten dan itu bisa diupdate. Makanya access point router itu bisa update firmware. Ya. Access point router modem itu bisa update firmware dan kalau orangnya cukup peduli dengan hal ini itu bisa diupdate firmware-nya untuk ningkatin security-nya. Makanya cukup sulit untuk membobol itu. Ya, tapi kalau teknik yang paling oke ya memang social engineering. Social engineering ya ke coffee shop belanja dulu, habis belanja nanya, "Mbak, password wifi-nya apa?" Ya sudah dapat password wifi. Social engineering kan termasuk teknik hacking. Ya, termasuk dia teknik peretasan, cuma kembali ke konteksnya positif apa negatif ya. Ya, kalau social engineering yang nanya belanja dulu lalu nanya itu positif. Kalau social engineering yang bohongin orang, yang nelpon, yang jahilin itu social engineering yang negatif. Jadi kalau teknik-teknik tadi itu tidak semuanya negatif. Ya benar ya, social engineering bisa jadi positif. Ya belanja dulu. Bingung. Gitu kira-kira Putra Yasa. Kalau saya sampai jahil gitu nggak pernah sih. Maksudnya sampai nyoba tools tertentu ke wifi orang itu nggak pernah. Biasanya hang laptopnya. Ya hang ya, laptopnya yang hang. Itu dah, siapa tahu rasa penasarannya besar, pengen nyoba gitu. Pernah kayaknya dulu banget. Tapi itu bikin laptopnya hang. Jadi saya malas. Hang not responding gitu deh. Jadi nggak bisa digerakin apa-apa. Mungkin programnya mungkin yang kurang oke. Gitu. Tapi kalau pengalaman saya dulu ada apa ya, saya sih pakai brute force ya. Brute force tuh. Yang tadi itu. Ya, dan ada juga tekniknya nge-clone SSID gitu. Jadi kita buat SSID yang sama gitu. Bisa kalau pemiliknya login di SSID yang palsu itu, nah kita dapat passwordnya. Kita dapat gitu. gitu. Phishing ya. Phishing lah bisa dibilang. Nesa banyak pengalaman juga ya. Oke, ada lagi yang ingin dibahas? Bentar, ini kok jadi gini. Oke. Kayaknya enggak ada ya. Oke, sepertinya tidak ada. Masih ingat dengan kelompok yang kemarin kan? Jadi minggu lalu kita sudah bagi kelompok. Berikutnya saya akan share tugas berkelompok itu di Classroom nanti detailnya. Lalu untuk submitnya itu silahkan submit hal yang sama untuk setiap kelompok. Maksudnya gini, satu kelompok bertiga, jadi silakan hasil kelompoknya itu di submit sendiri-sendiri. Tapi submitnya ya hal yang sama. Gitu aja ya. Jadi dikerjakan berkelompok 3 orang. Lalu nanti yang hasil diskusi dengan kelompok itu disubmit sendiri-sendiri di Classroom gitu, biar tidak ditanyakan lagi. Ya. Oke, ada yang ingin dibahas terkait materi hari ini lagi atau terkait dengan perkuliahan? Cukup sih, Pak. Oke. Ini baru part 1 ya. Minggu depan kita ngomongin lagi masih nyambung password cracking bagian 2. Udah kayak FTV aja ini. Oke, tepat 18.30 kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi Kamis malam depan di malam Jumat Kliwon bukan ya. Kamis malam. Kamis malam depan. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri dengan selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih. Malam Erlangga. Malam, Pak. Malam, Pak. Kamu yang nyaut. Dasar lu. Malah